Ikuti live webinar. Terima kasih ya telah bergabung. Oke, Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih telah bergabung dan berjumpa lagi di kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Selamat hari Senin juga Bapak Ibu semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Mengingat saat ini kita masih berada pandemi ya Bapak Ibu. COVID-19 tentunya masih ada. Tentunya Bapak Ibu tetap harus jaga kesehatan. Dan protokol kesehatannya juga harus tetap dijaga ya Bapak Ibu ya, mengingat kita masih masa di era pandemi. Oke Bapak Ibu, kelas pasti pada siang hari ini kita akan membahas yang cukup menarik Bapak Ibu yang nanti dibawakan oleh Mas Aji ya di sesi pertama, yaitu adalah terkait newbie Bapak Ibu. Jadi temanya adalah masih newbie, investasi saham, pilih saham apa ya? Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Aji Kurniawan selaku Retail Research Analyst bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia untuk sesi pertama. Dan perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim Digital Business dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan mengisi sesi 2 terkait online trading platform bersama CGS CIMB iTrade. Dan nanti kita akan membahas dan kupas tuntas juga Bapak Ibu terkait aplikasi terbaru bersama CGS CIMB. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tentunya nanti di sesi 1 dan sesi 2, tentunya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang tersedia di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung diskusi di sesi pertama oleh Mas Haji, dan di sesi 2 bisa diskusi bareng bersama saya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sebelum itu, kita akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita ada event-event menarik lainnya, dan tentunya Bapak Ibu jangan sampai terlewat. Oke, saya di share screen dulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami di cgscmb.co.id untuk mengetahui program-program kita, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti kelas kita ya Bapak Ibu ya, terutama yang mungkin yang Bapak Ibu yang belum sempat mendaftar, tentunya untuk kelas pasti seperti hari ini, tentunya Bapak Ibu bisa melihat jadwalnya di jelajah lalu di jadwal kelas edukasi, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti dalam live Facebook maupun mengikuti webinar pada siang hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu kita punya program menarik, promote menarik lainnya ya Bapak Ibu, yang tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa mendapatkan kesempatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti yang ditampilkan di share screen Bapak Ibu atau yang di smartphone Bapak Ibu, tentunya yang ditampilkan adalah menjadi Sobat Gamefest. Itu adalah promo kita Bapak Ibu. Kita sudah memulai ya dari tanggal 6 Juni 2022 hingga 15 Agustus 2022. Jadi waktunya tinggal mepet lagi nih Bapak Ibu. Bentar lagi nih, tinggal kurang lebih dalam hitungan hari 15 Agustus kita tutup untuk Bapak Ibu mendapatkan promo menjadi Sobat Genfest. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu yang join pada siang hari ini di kelas pasti, tentunya Bapak Ibu bisa mengajak kerabat maupun keluarga Bapak Ibu menjadi Sobat Genfest. Tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk bagikan linknya di bit.ly/jadi Sobat Genfest, dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung sharing atau bisa membagikan link tersebut agar kerabat dan teman Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu menjadi Sobat Gamefest. Dan tentunya syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu juga bisa menginfokan kepada keluarga dan kerabat Bapak Ibu ketika membuka account juga bisa mendapatkan kesempatan juga nih, mendapatkan hingga 250 untuk menjadi Sobat Gamefest. Dan tentunya jangan lupa kalau misalnya itu jangan lupa untuk klik linknya atau di copy linknya di bit.ly/cgscmb register, dan tentunya ada syarat ketentuan berlaku Bapak Ibu. Untuk melihat info detailnya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Dan di sini ada logo atau misalnya tulisan info detail, tentunya bisa langsung klik di sini ya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada syarat ketentuannya, Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu untuk yang Bapak Ibu menawarkan kerabat dan keluarga yang hingga mendapatkan 750, tentunya ada syarat ketentuannya. Begitupun juga sebaliknya ketika kerabat dan teman Bapak Ibu yang baru buka account, tentunya bisa kesempatan mendapatkan hingga 250.000. Seperti itu Bapak Ibu. Dan periodenya tinggal 15 Agustus, kita nggak bosan-bosan mengingatkannya karena waktunya tinggal mepet banget di Bapak Ibu, tinggal seminggu lagi lah, tinggal 7 hari lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, kita tunggu Bapak Ibu semua untuk menjadi Sobat Genfest. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, dan kita juga tentunya punya acara yang nggak kalah menarik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini, di bawah tuh kita ada sekolah pasar modal LNN juga ya Bapak Ibu ya, dan kita
mungkin Bapak Ibu bisa langsung melihat di kegiatan dan informasi di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu juga bisa lihat nih, kita ada acara yang besok kita adakan, yaitu Annual Indonesia Conference tahun 2022. Bapak Ibu jika ingin join bisa klik di sini untuk info detailnya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa registrasi ya di sini untuk mengisi nama lengkap Bapak Ibu, alamat email, dan nomor telepon untuk informasi lebih lanjut terkait acara Annual Indonesia Conference 2022. Dan tentunya kita punya pembicara yang tentunya menarik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat untuk panelis dan moderator di sini. Dan kita mempunyai beberapa tema ya Bapak Ibu ya, yang tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa em, apa ya, menambah wawasan Bapak Ibu terkait market pada saat ini seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk sesi pertama kita ada tema yang menarik yaitu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan kebijakan hijau. Lalu di sesi 2 pada besok hari kita juga ada tema yang cukup menarik yaitu adalah makroekonomi dan kesadaran pelanggan yang nanti akan dibawa oleh narasumber kita atau panelis kita yang tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti dan menjadi gambaran untuk Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu, dan tentunya jangan lupa untuk klik register di sini ya Bapak Ibu ya untuk mendaftar pada acara Annual Indonesia Conference 2022. Dan tentunya di sini kita juga mengadakan tanggal 10 juga nih Bapak Ibu, karena kita kurang lebih seminggu ini kita mempunyai acara yang sangat komplit Bapak Ibu, yang tentunya Bapak Ibu bisa menghadiri. Dan jangan lupa untuk klik register, mengisi nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon untuk informasi lebih lanjut untuk acara-acara kita. Oke, ini mungkin saya akan memperlihatkan yang di acara tanggal 10 Agustus ya Bapak Ibu ya. Di sini kita ada beberapa sesi ya. Di sini sesi 1 itu ada temanya yang cukup menarik yaitu adalah masa depan industri perbankan, digital banking, dan fintech footprint. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini ada moderator dan panelis yang akan membawakan pada sesi pertama ya. Lalu di sesi kedua itu ada tema yang menarik juga Bapak Ibu yaitu adalah melanjutkan reformasi investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Dan itu kita mulai dari jam 10.30 dan untuk waktu Indonesia Tengah ya, waktu Indonesia Tengah tentunya Bapak Ibu juga bisa mengikuti di 9.30 seperti itu. Dan di sini juga ada moderator yang Bapak Ibu tentunya bisa lihat ya di sini untuk moderator yang sangat menarik. Lalu kita juga ada sesi ketiga Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin di tahun 2022 ini sudah ramai dan sudah hangat ya Bapak Ibu terkait pemilu presiden 2024, dan nanti kita akan membahas dan tentunya sudah ada pembicara-pembicara pilihan ya Bapak Ibu ya untuk membahas ini, yaitu adalah mengintip pemilu presiden 2024, dan tentunya di sini ada beberapa moderator yang tentunya Bapak Ibu bisa menghadiri. Dan jangan lupa untuk klik register di pojok kanan nanti ya. Dan di sini juga kita ada sesi terakhir Bapak Ibu di sesi 4 yaitu adalah Planet Zero Roadmap menuju Zero Emission. Dan nanti di sini ada moderator dan panelis yang tentunya nggak kalah menariknya. Dan jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftar dan untuk registrasi tentunya Bapak Ibu bisa klik registrasi di sini untuk mengisi nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email untuk informasi lebih lanjut. Dan tentunya Bapak Ibu kita juga punya acara yang menarik juga nih. Kalau tadi Annual Indonesia Conference 2022, di sini kita juga ada meet and greet Bapak Ibu. Kita adakan dari tanggal 10 hingga 12 Agustus 2022. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memilih temanya atau emiten-emiten yang sudah kami pilih ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa klik info detail. Untuk di tanggal 10 Bapak Ibu kita bersama perusahaan gas negara TBK ya. Dan mungkin jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini. Dan nanti ada pembicara yang menarik dari PT perusahaan gas negara ya. Dan tentunya kita dibawakan acara itu oleh Bu Fani Suherman selaku Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Itu di tanggal 10. Lalu di tanggal 11 Bapak Ibu kita juga ada meet and greet juga ya. Biasanya kita meet and greet 1 bulan 1 kali, dan ini kita sebulan itu dalam 3 kali Bapak Ibu. Jadi seminggu ini kita banyak acara dan jangan lupa untuk menghadiri. Nah, untuk di tanggal 11 Bapak Ibu kita mengadakan bersama PT AKR Korporindo TBK ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa mendaftar langsung di klik register di sini ya. Dan tentunya Bapak Ibu kita juga ada speakernya atau panelisnya Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu bisa join dan bisa registrasi untuk di tanggal 11, dan kita adakan di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita nanti akan membahas menarik ya. Jadi yang Bapak Ibu jangan lupa untuk menghadiri.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita juga ada meet and greet bersama PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini memegang sahamnya tersebut atau ingin lebih tahu perkembangan dari perusahaan tersebut, Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita lihat untuk acaranya kita diadakan di hari Jumat di jam 9 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu, dan tentunya akan dimoderator, akan dibawakan oleh Bu Fani Soherman selaku Auditor Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti ini Bapak Ibu untuk event-event kita dan acara-acara kita, dan tentunya Bapak Ibu jangan sampai kelewatan ya. Dan mungkin ini yang terakhir Bapak Ibu, kita juga ada SPM ya, yang jangan lupa Bapak Ibu juga mengikuti. Nah, kita di sini ada SPM LNN, Bapak Ibu, kita adakan di tanggal 25 Agustus 2022, dan di situ biasanya kita akan membahas terkait apa ya, investasi pasar modal dini ya Bapak Ibu ya, atau basic, dan nantinya akan dibawakan oleh tim dari IDX dan bersama saya juga Bapak Ibu, dan kita akan membahas terkait instrumen-instrumen apa aja yang nantinya akan dijual di pasar modal, atau Bapak Ibu bisa melihat berapa instrumen yang Bapak Ibu menarik dari instrumen yang ada di pasar modal. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftarnya, klik di info detail di sini, dan jangan lupa untuk klik register untuk Bapak Ibu mendaftar di acara atau di kelas Sekolah Pasar Modal LNN bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia dan Indonesia Stock Exchange. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya stop share dulu dan kita langsung masuk sesi pertama. Sudah ada Mas Aji, dan tentunya jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom Q&A ya, dan nanti kita akan bahas bareng dari sesi 1 hingga sesi akhir. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu, stay tune terus di kelas pasti. Lalu Bapak Ibu juga punya pertanyaan langsung di kolom Q&A. Oke Mas Aji, halo Mas Aji, apakah sudah hadir? Oke, halo Wisnu, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mas Haji, WFA atau WFO nih? WFO saya. Oke, karena kita sudah mulai ini ya Bapak Haji ya, udah mulai renggang nih, atau di ibaratnya sudah mulai mengadaptasi dengan COVID ya Pak Haji ya. Betul, betul. Oke, yaudah Mas Haji, untuk sesi pertama langsung saya berikan ke Mas Haji, waktu udah tepat, dipersilakan Mas Haji. Oke, jadi selamat siang nih Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Di kesempatan pada siang hari ini, perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research Analyst dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sebelumnya juga terima kasih untuk Wisnu tadi yang udah menjelaskan promo-promo yang tentunya menarik banget ya untuk dimanfaatkan untuk teman-teman dan Bapak Ibu ini bisa menjadi nasabah dari CGSCMB Sekuritas Indonesia, dan tentunya tadi ya rangkaian acara yang menarik ya, tentunya bisa Bapak Ibu manfaatkan dan tentunya bisa menambah wawasan dan update-update terbaru ya terkait bisnis dari perseroan melalui acara ICD ya, Indonesia Conference, dan juga tadi ada Meet and Greet yang tentunya menarik dan sayang banget ya untuk Bapak Ibu lewatkan. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sudah mendaftarkan diri menjadi nasabah yang membuka rekening saham secara online, tentunya Bapak Ibu bisa segera langsung bisa register ya, mengikuti untuk acara-acara yang tentunya menarik ya dari ICD maupun dari Meet and Greet yang tentunya mulai besok ini mulai kita selenggarakan. Nah, sebelumnya kita hari ini tentunya ingin membahas sesuatu yang menarik nih. Jadi tentunya bagi Bapak Ibu yang teman-teman yang mungkin masih pemula dan mau mulai belajar berinvestasi ya, dan mau melakukan investasi, kira-kira sekarang ini menariknya itu memilih saham yang apa? Nah, itu yang kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Dan juga mau menyapa juga nih Bapak Ibu, ya, teman-teman yang hadir di kesempatan kelas pasti online di siang hari ini ya, semoga dalam keadaan yang sehat selalu, tetap semangat ya, dan juga tetap produktivitas ya dimanapun teman-teman Bapak Ibu saat ini kegiatannya, mungkin ada yang di kantor ataupun dimanapun ya, tentunya stay safe selalu, tetap semangat dan sehat selalu nih ya. Nah, juga feel free Bapak Ibu ya, monggo kalau ada pertanyaan selagi kita membahas ya, diskusi sharing-sharing pada kesempatan hari ini ya, sama-sama belajar. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang jelas ya, ataupun mungkin ada sesuatu yang ditambahkan saran atau apapun, Bapak Ibu bisa ikut diskusi nih dengan menuliskan pertanyaan ya, baik yang Bapak Ibu ini join bersama kita
di live Zoom ini bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A maupun yang live ya secara Facebook juga ini juga bisa sama-sama kita bisa diskusi, sharing, dituliskan saja di kolom komen. Ya, jadi kita langsung aja nih Bapak Ibu ya untuk memulai kelas pada siang hari ini ya. Walaupun ini mungkin ada yang ngantuk atau habis makan siang, tapi semoga dengan Bapak Ibu kita diskusi belajar bareng, semoga sampai selesai nanti kita tetap semangat terus ya, semangatnya ya. Ya. Selanjutnya kita mau bahas apa aja nih, yaitu sebelumnya kita mau bahas pentingnya investasi saham ya, dimana kenapa sih kita harus investasi nih ya Bapak Ibu ya. Nah jadi dimana memang investasi ini manfaatnya ya ini untuk meningkatkan nilai uang kita. Nah dimana memang kenapa sih nilai kita harus ditingkatkan dan juga harus diamankan nih, soalnya memang kalau kita lihat nih ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin nggak ngerasa mungkin secara jangka pendek, tapi mungkin kalau kita perhatikan mungkin secara jangka panjang ya, mungkin 5-10 tahun yang lalu ya, tentunya harga barang dan jasa ya, tentunya ini terjadi atau mengalami kenaikan nih. Sadar nggak sadar ini terjadi nih Bapak Ibu ya, tentunya memang kalau barang dan jasa yang erat sekali nih terhadap kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti bahan makanan ya, makanan sehari-hari ini, tentunya seperti mungkin tentunya orang Indonesia pasti suka banget yang namanya mie instan ya, salah satu makanan yang merakyat banget ya di lidah semua orang ya. Jadi misalnya apapun golongannya ya, tentunya ini semua suka ya untuk konsumsi mie instan, walaupun memang nggak boleh sering-sering ya Bapak Ibu ya. Nah jadi sebagai analogi sederhana nih Bapak Ibu ya, jadi mungkin kalau dulu di 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu kita mungkin pergi ke modern trade, kita membeli misalnya mie instan ya, mungkin yang pokoknya mie instan yang umum deh, yang maksudnya mungkin nggak jumbo ataupun nggak punya seasoning khusus ya, pokoknya yang umum general gitu, yang biasanya kalau orang bilang ya ini best model ya, best product gitu loh, yang lumrah orang beli ya. Nah di 10 tahun yang lalu mie instan tuh berkisar ya, harganya itu masih Rp1.000 gitu, mungkin kalau kita bawa uang 10.000 ya atau 5.000 tuh bisa beli dapat 5 atau dapat 10 ya, dalam arti mungkin kalau harga base modelnya itu di kisaran 10.000, entah mungkin kalau kadang ada diskon ya, mungkin beli banyak itu lebih murah gitu ya. Tentunya kalau kita refleksikan di tahun sekarang nih ya, which is di 10 tahun mendatang dari 10 tahun yang lalu ya. Nah, kalau kita ke gerai-gerai yang ada marknya ya, gerai-gerai modern trade ya. Nah, tentunya satu pieces ini sekarang nggak dapat nih kalau beli satu tuh harganya 1.000. Nah, minimal pun 2.600 kayaknya pun sekarang udah naik ya. Minimal pun udah 3.000 nih teman-teman ya, karena mungkin melihat saat ini juga harga gandum juga merangkak naik, dan ini mengkerek harga seperti produk-produk yang berbasis gandum seperti mie instan ini juga ikut naik. Dan tentunya kalau kita bandingkan nih Bapak Ibu dan teman-teman ya, dari hal yang sederhana aja nih tentang makanan yang dalam arti merakyat ya, banyak dikonsumsi orang ya, ketika mungkin kalau mie instan di kala tanggal tua ya, udah gaji udah menguap banyak untuk membeli sesuatu barang-barang yang kita inginkan gitu ya. Nah mungkin tinggal untuk menyambung sampai tanggal gajian. Nah kadang beberapa orang ataupun misalnya mahasiswa nih ya, ini memanfaatkan ya harga mie instan yang relatif terjangkau ini untuk bisa menyambung hidupnya. Dan tentunya dari case sederhana ini teman-teman dan Bapak Ibu, kita lihat bahwa secara jangka panjang inflasi itu kelihatan banget ya, naiknya pun bisa 2 kali lipat gitu. Dan tentunya mungkin kalau yang dulunya 10.000 kita bisa dapat 10 mie instan lah, kira-kira 9 atau 8 mie instan ya produk. Nah mungkin sekarang kalau
kita bawa uang 10.000 ke modern trade ya, yang dekat di rumah, dekat dari rumah kita ya. Nah, tentunya itu mungkin berapa nih Bapak Ibu kalau satu piece-nya itu 3.000 ya. Nah, mungkin cuma dapat tiga produk ya, 3 pieces dengan dapat kembalian Rp1.000 ya. Itu. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan nilai uang kita dari tahun ke tahun itu selalu menyusut ya. Lah, menyusut karena apa? Karena terjadi kenaikan barang dan jasa yang mungkin kalau secara sadar kita mungkin nggak kerasa, tapi kalau secara jangka panjang ini kerasa banget Bapak Ibu. Ini baru case sederhana ya, mie instan, belum hal yang lain. Nah mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mungkin udah punya keluarga ya, kemudian udah punya anak, nah tentunya seperti biaya pendidikan dan yang lain-lain, ini juga tentunya dari tahun ke tahun ini terjadi kenaikan ya, peningkatan harganya terus naik. Tapi mungkin kita refleksi nih Bapak Ibu, refleksi ya dalam arti dari kenaikan yang terjadi nih secara di lapangan ya. Apakah tingkat pendapatan kita ya, gaji ataupun misalnya omset kalau Bapak Ibu dan teman-teman ini udah punya usaha ya. Nah, kira-kira dalam kurun waktu tersebut ya, apakah pendapatan kita juga ikut naik apa enggak sih? Apakah malah cenderung ya naik pun tapi masih gitu-gitu aja, maksudnya nggak terlalu signifikan, masih lebih tinggi dari kenaikan inflasi. Nah, jadi faktanya memang dari segi kenaikan inflasi ya yang terjadi, tentunya kenaikan harga-harga ini lebih tinggi dibandingkan pendapatan kita yang kita terima ya dari bekerja ataupun kita melakukan usaha nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, jadi supaya minimal ya Bapak Ibu, uang kita itu nggak ambles ya, nggak digrogoti dari inflasi. Nah, apa nih solusinya ya? Nah, jadi solusinya adalah dengan berinvestasi. Nah, mungkin coba, kalau nabung gimana? Nah, mungkin kalau kita nabung ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau kita punya tabungan yang mungkin let's say mungkin jutaan rupiah, tentunya itu nggak mungkin dari segi kan tentunya dari setiap bulan bank juga memberikan bunga ya dari jumlah tabungan yang kita miliki. Tapi mungkin kalau kita nabungnya cuma jutaan rupiah, let's say mungkin nggak nyampe di atas 10 juta ya. Nah mungkin bunga yang kita terima antara dikurangi dengan monthly fee ya, atau misalnya beban operasional ya, beban untuk yang dibebankan oleh bank ya, atau monthly fee ya, dari segi nasabah itu tentunya akan lebih besar monthly fee yang dibebankan oleh bank. Let's say per bulan kisaran misalnya 10 sampai 15 ribu deh monthly fee-nya. Nah, tentunya apakah bunga bank yang kita terima bisa melebihi dari monthly fee yang dibebankan oleh bank. Nah, tentunya kalau lebih besar beban ya atau monthly fee yang diberikan oleh bank, tentunya bukan tabungan kita itu masih utuh, tapi tentunya akan berkurang ya, minus tiap bulan, minus dikurangi dengan monthly fee. Nah, tentunya nggak hanya nabung aja nih untuk bisa mengamankan uang yang kita miliki ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu juga harus melakukan investasi ya dalam upaya ini untuk menjadi solusi atas kenaikan inflasi yang terus-menerus agar kekayaan yang kita miliki nggak tergerogoti yang namanya inflasi seperti itu. Nah, tentunya sebelum itu ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mengikuti webinar ya, kelas pasti online pada siang hari ini tentunya mungkin punya pendapatan secara aktif misalnya dari bekerja ataupun misalnya melakukan usaha seperti itu. Nah, mungkin yang belum mungkin dari passive income-nya nih, atau melakukan berinvestasi. Nah, biasanya perbedaannya orang yang misalnya belum berhasil ya, dalam arti lebih cenderung ini kalau untuk uang yang dimiliki ya, yang dimiliki itu dari hasil bekerja ya, secara aktif ya. Jadi kalau nggak bekerja nggak dapat uang. Nah, beda kalau misalnya orang yang sudah mulai selangkah lebih maju nih, dalam arti ketika dia
sudah mendapatkan uang dari active income ya, ini dilakukan untuk membeli suatu aset nih, untuk berinvestasi. Nah, di mana dari aset yang dimiliki ini akan bekerja untuk kita mendapatkan ya, menghasilkan pundi-pundi profit keuntungan ya, passive income, menghasilkan pundi-pundi passive income, di mana kita nggak harus bekerja nih Bapak Ibu ya, bekerja misalnya setiap hari ataupun setiap bulan, tapi kalau kita punya aset yang menghasilkan tentunya ya dengan berinvestasi kita bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan ya, uang tanpa harus kita kerja. Jadi mungkin sembari tidur aset kita bekerja sendiri nih, otomatis menghasilkan pundi-pundi profit untuk kita. Nah, jadi itu jadi mungkin yang Bapak Ibu mungkin belum nih ya, yaitu untuk membangun passive income dengan berinvestasi. Nah, kemudian di sini ada singkat ya, short case untuk dalam arti human fear and greed dari orang yang mungkin biasa diperbudak oleh hutang. Nah, jadi biasanya orang ya kecenderungannya adalah takut nih ya, takut nggak punya uang. Dalam arti ketika orang ini punya uang, tentunya dia bisa membiayai keinginannya, kebutuhannya, kewajiban bulanannya, dan sebagainya. Nah, tentunya kalau nggak punya uang, dia takut nih, nanti dia bisa untuk menghidupi kehidupan sehari-hari ya, kewajibannya itu dari mana nih. Nah, berangkat dari hal tersebut ya, ini yang membuat orang itu semangat nih untuk bekerja keras ya, supaya dia juga bisa mendapatkan uang nih dari hasil jerih payahnya dalam bekerja. Nah, setelah itu tentunya mungkin tentunya namanya orang kan pasti ingin dong misalnya mengapresiasi diri, ataupun juga di luar memenuhi kewajibannya juga ada sisi lain yang namanya keinginannya. Namun kadang keinginan kita nggak semuanya nih ya Bapak Ibu ya, dalam arti terpenuhi semua dari segi pendapatan yang kita terima. Nah, alhasil apa? Alhasil kadang kita berhutang ya untuk bisa memenuhi apa yang kita mungkin inginkan dan mungkin butuhkan ya. Misalnya mungkin membeli sebuah gadget yang flagship terbaru ya, yang modern, yang canggih, super canggih lah pokoknya lah. Ataupun juga membeli mobil, kemudian membeli rumah mungkin ya untuk yang mungkin sedang membangun rumah tangga. Nah, terkadang juga nggak sekaligus kita punya uang dalam jumlah cukup ya untuk langsung membelinya secara kontan cash ya, di muka ya. Nah, tentunya kalau nggak sanggup gimana? Nah, ada banyak opsi yang dimana menggiring kita ya untuk mau nih untuk bisa memenuhi hal tersebut ya. Nah, kadang kita hasrat kita ini saking inginnya dan gimana ya. Nah, kita ingin karena saking ingin memenuhinya ya, tentunya kadang kita juga mau nggak mau nih harus berhutang ya. Nah, tentunya kalau kita di bulan-bulan kedepannya hutang kita bisa terbayar ya cicilannya, nah tentunya kita harus giat bekerja keras supaya kita dapat menghasilkan uang dan tentunya untuk membayar cicilan-cicilan dari barang yang kita beli. Nah, mungkin big question-nya adalah mungkin dari hal tersebut ya, kalau kita nggak mulai melek ya, sadar nih, sampai mau kapan lagi nih kita terus-terusan ya di dalam lingkaran setan ini, dalam arti ya kita diperbudak oleh yang namanya hutang. Memang nggak salah nih teman-teman ya tentunya, tapi mungkin yang mungkin yang worst case adalah mungkin kalau kita terjebak ke dalam lingkaran hutang, dan hutangnya itu lebih cenderung hutang konsumtif nih ya, yang lebih impulsif, dan tentunya ini nggak menghasilkan. Jadi dari hal ini ya, berangkat dari hal ini, sampai kapan kita mau terus-menerus ya terjebak dalam jeratan hutang ya, dalam arti secara siklus dari bulan ke bulan ya, untuk kita bisa memenuhi cicilan kita sampai akhirnya lunas, kemudian nanti datang lagi ya, kita pengen beli apa, cicil lagi, dan seterusnya. Atau kita mungkin pengen bisa keluar dan lebih bijak lagi nih, lebih cerdas, dalam arti kita
ketika mungkin ada keinginan dan keinginannya itu lebih ke arah yang produktif. Ketika kita mau, kita ada nih, nggak harus mungkin harus terjebak ya, atau kita harus tergantung dengan hutang. Nah, jadi mungkin faktanya adalah secara produktivitas kita dalam bekerja nih Bapak Ibu ya, kita orang Indonesia biasanya kalau udah memasuki 50 ke atas, nah biasanya ini adalah transisi untuk mau pensiun ya, atau dalam arti mungkin dari sisi produktivitasnya mungkin ini udah menurun. Nah, jadi asumsinya nih, dari mana nih sumber revenue ya, pendapatan kalau misalnya nanti kita sudah nggak bekerja lagi atau pensiun ya, memasuki pensiun. Kalau seandainya dari sejak muda ya sampai mungkin mendekati pensiun, kita terus-menerus ada di kondisi jebakan hutang tersebut nih. Jadi mengerikan banget nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi mulai sejak ini ya diperlukan ini investasi sejak dini untuk dalam arti ketika nanti Bapak Ibu sudah pensiun ya, memasuki pensiun, Bapak Ibu ini udah nggak khawatir, dalam arti khawatir wah ke depan ini gimana nih ya, saya harus memenuhi cicilan-cicilan saya ini gimana gitu loh. Jadi Bapak Ibu bisa lebih sejak dini lagi ya, lebih berfokus untuk menyisikan uang dari pendapatan Bapak Ibu yang sudah dikurangi dengan kewajiban daripada punya lebihan uang ya, atau sisa uang dibelikan untuk mungkin DP sesuatu, DP misalnya DP beli sesuatu yang mungkin itu sifatnya nggak terlalu mendesak, nggak terlalu wajib, dan nggak terlalu produktif sih seperti itu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu mungkin dari langkah kecil dulu nih Bapak Ibu, langkah kecil untuk bisa selektif untuk mengevaluasi nih secara pengeluaran dan pemasukannya. Intinya pemasukan yang diterima itu lebih diutamakan untuk pos-pos yang harusnya lebih wajib dulu ya, untuk memenuhi kebutuhan wajib, makanan, biaya tempat tinggal, listrik, kemudian air, kemudian mungkin internet ya, transportasi, jajan lah, jajan untuk skala ya, berkala gitu ya, untuk misalnya seringkali untuk jajan ya, kemudian terus juga untuk biaya sosial. Nah mungkin kalau ada sisanya, nah Bapak Ibu bisa alokasikan untuk dana darurat dan juga untuk dana dingin dalam berinvestasi. Nah, jadi supaya apa? Supaya ketika kita sudah tidak bekerja lagi atau nanti memasuki pensiun, kita udah punya dana ya, dana untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ibaratnya kalau memasuki masa pensiun biasanya lebih dibutuhkan adalah untuk dana memaintain kesehatan, membeli suplemen, dan kemudian ini untuk biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini yang sempat tadi kita bahas nih Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di mana Bapak Ibu dan teman-teman di sini yang sudah punya pekerjaan dari active income. Nah, mungkin yang belum ini yang dari passive income ya. Nah, mungkin di sini ada digambarkan Bapak Ibu ya. Di sini adalah big business untuk passive income, yang satunya lagi adalah investor. Nah, jadi di sini adalah untuk yang passive income, ini adalah misalnya membuat sebuah bisnis ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nggak semuanya punya modal yang cukup ini untuk bisa membangun bisnis yang besar. Nah, tentunya kalau belum punya modal yang cukup besar, ini jangan khawatir karena bisa membangun passive income dengan menjadi investor ya. Dengan caranya bisa juga menjadi investor di pasar modal, yaitu melakukan investasi saham. Seperti itu. Nah, jadi ini secara singkatnya Warren Buffett ini salah satu ya, dia merupakan pengusaha dan investor yang terkenal ya, yang sukses, salah satu investor yang sukses di dunia. Nah, jadi ibaratkan di sini nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu setiap bulannya itu mungkin dari gaji pendapatan yang diterima ini punya sisa ya, ibaratnya mungkin 1,5 juta atau 2 juta ya. Nah, mungkin kira-kira bagusnya itu
alokasikan kemana nih. Nah, mungkin ibaratnya saat ini kan lagi tren ya, lifestyle, gaya hidup sehat, bersepeda, dan olahraga lah intinya ya, untuk bisa memaintain kesehatan. Dan juga mungkin dari segi COVID ya, kita didorong untuk ya misalnya untuk berolahraga dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu nih membeli sebuah sepeda ya, seharga sekitar 1 juta ataupun 1 juta, 2 jutaan lah ya. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya membeli sepeda, tentunya nilainya mungkin kalau dijual di lain waktu ya, mungkin 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan, tentunya nilainya akan berkurang nih Bapak Ibu, karena bannya udah sering dipakai untuk goes ya, tentu agak sedikit aus, kemudian juga mungkin ada yang lecet-lecet, sehingga kalau dijual nilainya akan berkurang. Nah, beda lain kalau misalnya Bapak Ibu ini uangnya ini dialokasikan nih untuk berinvestasi. Ibaratkan Bapak Ibu bisa membeli saham yang tepat. Nah, kalau itu diputar terus ya dalam jangka panjang ya, selama 5 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu bisa memilih saham yang tepat, nah ini nggak mustahil ya Bapak Ibu bisa nilainya bertumbuh ya, bertumbuh senilai mobil ya, all new Camry yang terbaru ya. Nah, ini dalam arti dalam berinvestasi tentunya ada risiko dan returnnya. Yang returnnya ya dalam arti semakin Bapak Ibu bisa meminimalisir risiko, nah Bapak Ibu bisa mengoptimalkan return yang Bapak Ibu dapatkan dengan berinvestasi. Nah, kita lanjutkan. Nah, mungkin kita next untuk, nah kalau tadi kita sempat bahas untuk inflasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang dari segi barang dan jasa yang naik ya, dalam arti dalam konsep inflasi nih. Nah, kira-kira dalam melakukan investasi ya, kira-kira investasi mana nih yang bisa minimal menjaga dari inflasi, tapi juga mungkin kalau bisa nilainya bisa mengalahkan nih dari segi inflasi. Nah, di sini kita lihat nih, investasi itu yang paling menguntungkan tuh di mana ya? Jadi kalau kita ambil rata-rata nih Bapak Ibu ya, secara 5 tahun untuk inflasi ya, secara 5 tahun jangka panjang. Nah, rata-ratanya ada di angka 4,04% ya secara umum. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat di lapangan, tentunya mungkin bisa lebih ya, bisa di atas itu ya inflasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu kalau berinvestasi itu di mana nih yang paling menguntungkan atau memberikan return yang optimal ya dari segi jangka panjang. Nah, jadi kalau kita bandingkan nih Bapak Ibu ya, nah jadi ibaratkan Bapak Ibu dan teman-teman, kita semua nih punya uang Rp100.000 di tahun 2008. Nah, kita ingin tahu nih return beberapa instrumen investasi mana yang memberikan return yang paling tinggi nih. Nah, jadi Bapak Ibu ini di 2008 menempatkan ya nilai uangnya misalnya di instrumen saham, kemudian obligasi negara, deposito, emas, dan tabungan. Terus nggak diambil-ambil ya selama kurun waktu sekitar 12 tahun lebih ya. Jadi sampai akhir di Desember 2021 ya, itu kira-kira returnnya berapa ya? Nah, jadi kalau kita intip nih, jadi selama 2008 ditaruh aja nih di saham, obligasi negara, deposito, emas, tabungan. Nah, terus di akhir Desember 2021 dilihat nih, wah, jadi kalau kita secara kumulatif nih Bapak Ibu ya, jadi dalam kurun waktu sekitar lebih dari 13 tahun ya. Nah, return yang paling tinggi adalah ditorehkan oleh investasi saham ya. Jadi mencatatkan return sebesar hampir 375%. Nah, selanjutnya adalah di surat utang ya. Surat utang negara itu menorehkan keuntungan
hampir Rp93.000 ya, menjadi Rp193.000. Nah, kemudian dari deposito ini nilainya juga meningkat menjadi Rp166.000, emas Rp117.000. Nah, tabungan nih ya yang tempat kita bahas tadi ya, bukannya bertambah, malah ambles ya, dari tadi yang Rp100.000 menjadi berkurang nih, menjadi Rp87.000. Nah, jadi tadi ya, case-nya sama karena tabungan adalah tentunya kalau kita menabungnya jumlah yang kecil ya, tentunya ini akan kalah yang namanya dengan beban biaya yang diberikan oleh bank ya ke rekening kita ya setiap bulannya, dibandingkan mungkin dari bunga tabungan yang kita terima gitu. Jadi so far memang walaupun nih Bapak Ibu bisa perhatikan ya, secara jangka panjang memang lika-likunya investasi saham itu ada naik turunnya nih Bapak Ibu ya. Tapi memang secara jangka panjang trennya itu uptrend ya. Trennya itu naik ya, tumbuh gitu loh. Jadi so far untuk bisa meminimalisir risiko ya tadi ya, kalau secara umum kita lihat dari pergerakannya, ya Bapak Ibu better kalau masih pemula ini berinvestasi secara jangka panjang gitu supaya menghindari risiko fluktuasi yang tinggi ya dari investasi saham, karena ya, investasi bukan menjadi alat Bapak Ibu untuk instan menjadi kaya, tapi untuk Bapak Ibu bisa menikmati pertumbuhan dari nilai investasinya, dari pertumbuhan bisnis perseroan yang Bapak Ibu investasikan. Intinya asal Bapak Ibu bisa memilih saham yang tepat, tentunya ini nggak mustahil Bapak Ibu bisa memperoleh return yang optimal. Nah, tentunya dari return tersebut, misalnya tadi nih Bapak Ibu punya angan-angan ya, punya impian membeli sesuatu, mewujudkan sesuatu. Nah, tentunya ini nggak harus susah payah ya, harus terjebak atau terlilit dengan hutang. Nah, asal Bapak Ibu sudah punya ini ya returnnya ya dari segi investasi. Nah, ini bisa juga nih bisa mewujudkan impian-impian Bapak Ibu nih ya. Misalnya mungkin kita bicara yang lebih produktif nih, mungkin yang Bapak Ibu teman-teman yang ikut acara kelas pasti hari ini ya, mungkin yang lebih yang range-nya anak muda ya, ini bisa nih untuk persiapan untuk nanti nikah ya, biaya pernikahan, ataupun yang nanti untuk persiapan persalinan ya, melahirkan, kemudian bisa persiapan untuk membeli rumah untuk yang keluarga baru ya, ataupun juga bisa dana untuk merencanakan pendidikan anak, maupun juga secara jangka panjang ya, ini lebih general Bapak Ibu bisa untuk mempersiapkan masa pensiun yang indah, yang sejahtera, dan tentunya bisa bersama dengan orang-orang terkasih dengan tentunya aman ya, bisa terwujud itu. Nah, keuntungan investasi itu apa sih Bapak Ibu? Nah, keuntungan investasi saham ini yaitu adalah capital gain ya, capital gain dari selisih harga beli dan jual. Nah, jadi salah satunya capital gain ini ya, contohnya gimana ya? Tadi misalnya Bapak Ibu nih membeli saham ya Rp100.000. Nah, kemudian tadi ya diinvestasikan sampai Desember 2021 dan nilainya meningkat menjadi Rp475.000 ya secara bulatnya. Nah, jadi capital gain itu adalah tadi ya 475 dikurangi Rp100.000, yaitu Rp375.000 ya, secara bulatnya aja kita bulatkan ya. Nah, jadi capital gain adalah selisih ya, return dan juga pertama kali Bapak Ibu membeli atau menaruh modalnya untuk berinvestasi. Jadi tentunya seberapa besar capital gain ini kembali lagi seberapa besar porsi investasi yang Bapak Ibu gelontorkan atau keluarkan ya untuk berinvestasi. Nah, tentunya dalam berinvestasi kita selalu ingatkan untuk menggunakan dana dingin ya, yang tidak dalam waktu dekat tidak diharapkan untuk digunakan ya untuk kebutuhan utama nih dari Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, selanjutnya beberapa perseroan yang mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan ya, dan juga mereka memberikan atau menghasilkan pertumbuhan yang
mengagumkan ya dari segi laporan keuangannya. Mereka juga ingin ya membagikan keuntungannya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi beberapa perseroan aja nih, nggak semua perseroan, tapi nanti Bapak Ibu bisa mencermati ya saham-saham mana nih yang rutin dan memberikan dividen yang cukup tinggi. Nah, biasanya kalau lebih gampangnya itu secara tematik ya Bapak Ibu bisa mencermati ada di Bursa Efek Indonesia yang namanya indeks ya, indeks atau sebuah acuan ya, sebuah wadah atau acuan untuk Bapak Ibu mencermati saham-saham mana nih yang memberikan dividen yang tinggi dan rutin ya. Biasanya namanya indeks dividen 20. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa menjadi acuan ya, saham-saham mana yang membagikan dividen secara rutin dan tentunya bisa memberikan keuntungan selain dari capital gain. Selanjutnya juga dapat memiliki bisnis dari suatu perseroan. Nah, jadi misalnya ibaratkan Bapak Ibu punya sebuah saham nih, contohnya tadi Bank BRI ya, walaupun Bapak Ibu punya mungkin satu lot saham nih, Bank BRI atau Bank BCA nih contohnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa ibaratnya dikatakan ya sebagai pemegang saham nih dari sebuah perseroan atau Bank BRI atau Bank BCA, walaupun tingkat kepemilikannya hanya satu lot atau 100 lembar saham. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah likuiditas yang tinggi. Jadi mungkin beda halnya kalau mungkin Bapak Ibu misalnya punya aset rumah ya. Mungkin kalau dicairkan ada keperluan mendesak, nggak akan secara real time bisa cair nih uangnya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi saham secara real time kapanpun ya, asal ada penimbun jual dan penimbun belinya, Bapak Ibu bisa mencairkannya secara langsung real time seperti itu. Nah, itu juga menjadi keuntungan dari investasi saham. Yang selanjutnya adalah pajak yang rendah, yaitu bersifat final ya 0,01%. Kemudian yang selanjutnya diatur dan diawasi oleh OJK selaku regulator. Nah, ini menjadi payung hukum untuk melindungi Bapak Ibu ya, supaya tidak terjerat dari investasi bodong. Dan tentunya sebelum berinvestasi tetap Bapak Ibu harus mencermati ya, cek apakah sebuah produk investasi itu diatur, diawasi dan terdaftar oleh OJK. Karena kalau tidak itu ya mungkin hati-hati kalau misalnya mungkin itu salah satu bentuk investasi bodong. Jadi tetap harus cermat sebelum melakukan investasi. Nah, mungkin kita lanjut langsung untuk studi case ya. Mungkin langsung dari segi kondisi market saat ini ya, kita langsung cepat nih untuk membahas materi ini. Dan tentunya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ini bisa aja nih untuk dituliskan ya di kolom komen di bawah ini. Nah, kondisi market saat ini gimana? Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu dan teman-teman, sejak awal tahun memang kalau kita lihat ini asing ini sejak awal tahun ini melakukan net buy ke market kita ya, sepanjang awal tahun dan mungkin sekitar April, dan sejak April ini net buy asing atau investor asing ini cenderung netral ya, atau dalam arti slow down ya untuk melakukan net buy ke market kita. Nah, kemudian juga karena ada sentimen the Fed ini hawkish yang menaikkan suku bunga, dan tentunya ini juga mempengaruhi dari segi fund flow investor untuk lebih oke masuk ke market kita ya, dan juga dari segi local mutual fund ya, atau dalam arti institusi reksadana lokal ini sejak kisaran bulan akhir April sampai sekitar bulan Juni ya, ini udah jualan ya, dan saat ini mereka untuk local mutual fund atau institusi reksadana ya, mereka udah saat ini mengantongi cash level rata-rata 19%, which is ini di atas historical average yaitu 13%. Nah, biasanya kalau kita melihat kalau local fund ini udah pegang cash di atas average ya, dan kita bisa lihat di tax amnesty tahun 2017 dan 2020 maksud saya ya. Nah, biasanya mereka kalau sudah punya pegang cash level cukup tinggi, mereka saat ini lagi cari
timing nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Timing untuk kapan nih untuk aman dan oke untuk masuk market lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat saat ini kepemilikan foreign ini cenderung stabil ya. Dalam arti juga kalau kita lihat kemarin IHSG sempat di bawah 6.500, tapi nggak lama udah rebound lagi. Saat ini udah balik ke level 7.000 dalam arti ya. Dalam arti local mutual fund dia udah confidence ya masuk ke market kita. Yang membuat dari segi pergerakan IHSG udah mulai solid lagi ya di level 7.000. Nah, untuk secara teknikal gimana? Kita lihat dari segi resisten ya, kalau dia kuat di 7.000, saat ini dia akan coba testing ke 7.100-an. Kalau bisa break di atas 7.120, potensi dia untuk tes resisten di high di 7.450. Namun kalau nggak kuat nge-break di atas 7.100, ataupun baseline di 7.000, masih ada potensi koreksi ke 6.780 hingga 6.600 secara teknikal. Nah, kita masuk ke saham newbie pada siang hari ini ya. Nah, saham yang menarik untuk newbie apa ya? Nah, tentunya masih melanjutkan dari apa yang kita bahas nih Bapak Ibu ya, dari local fund ini udah confidence masuk ke market kita ya, dan sedang mencari timing mana yang tepat nih untuk masuk kembali. Nah, tentunya kalau local mutual fund dia masuk kembali ke market, tentunya mereka mencari saham-saham yang punya prospek pertumbuhan yang tinggi. Seperti itu. Nah, kalau mencari prospek pertumbuhan yang tinggi kemana? Tentunya ke saham-saham yang dia sensitif terhadap mobilitas dan juga reopening ekonomi, karena dari segi COVID ya ini cenderung terkendali walaupun saat ini mulai merangkak naik lagi. Dan tentunya apa nih yang punya prospek earnings yang tinggi, yaitu kita highlight banks dan retailer seperti itu. Nah, di sini kita ada saham Bank BCA, Bank BRI, dan untuk saham MAPI. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya, kita juga bisa sharing di kolom Q&A. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan ya, karena kita udah hampir memasuki sesi akhir untuk sesi 1. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ini bisa bertanya untuk di kolom komentar ya, atau di kolom Q&A ya, yang live secara Zoom ataupun di Facebook. Bisa bertanya di kolom komentar ya, tuliskan pertanyaannya di situ. Nah, mungkin karena belum ada pertanyaan, ini kita bisa membahas lebih lanjut ya, dan dalam arti apakah market ini dalam segi koreksi ya Bapak Ibu udah price in terhadap risiko potensi kenaikan suku bunga atau tidak. Nah, jadi memang kalau kita lihat market kita dari segi performance ya, secara sektor ini udah price ini, dalam arti underperformnya IHSG ini dalam arti ini di range 60% ya, 60%, dan untuk underperformnya ini di 55%. Dan level yang sekarang ini kita lihat untuk core earnings growth ini udah kembali lagi ke dalam arti outperform ya dibandingkan historical di bulan Mei hingga November 2018. Nah, jadi hal ini kita melihat bahwa rebound yang terjadi ini adalah biasanya kita udah pricing terlebih dahulu sebelum kenaikan suku bunga terjadi. Nah, kalau udah seperti itu, kita pilih sektor apa ya? Tadi kita melihat yang punya prospek earnings tinggi ke depan dan juga sensitif terhadap mobilitas, yaitu kita pick banks, retailer, consumer, telco, dan poultry. Mungkin nggak semuanya kita bahas, mungkin kita highlight aja yang menarik ya, karena ini pemula bagi Bapak Ibu, jadi kita pilih sini yang nggak terlalu jelimet, tapi ibaratnya kita kasih contoh ya, saham-saham yang misalnya merakyat, nantinya orang tahu semua nih bisnisnya. Nah, next kita bahas untuk saham-sahamnya apa nih ya. Jadi untuk banks kita ada saham BPCA, BMRI, BBNI ya, dan kemudian yang retailers kita highlight atau stock pick saham MAPI. Nah, jadi bisa Bapak Ibu screenshot ya untuk ini tadi untuk slide-nya nih ya untuk Bapak Ibu
mungkin sebagai panduan ya dalam berinvestasi nanti dari saham-saham yang kami pilihkan ya untuk sebagai pilihan berinvestasi sebagai investor pemula. Oke. Nah, ya ini udah ada pertanyaan ya. Selagi membahas membahas materi pada siang hari ini dari Bapak atau Ibu Lutfi ya, bertanya untuk newbie, kira-kira sektor apa aja yang menarik untuk dibeli untuk pada situasi inflasi sekarang ya. Nah, iya tentunya yang menarik adalah kita highlight saham banks dan retailers gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya untuk sektor banks, mungkin kan inflasi ini terus meroket naik ya, dan juga dari segi Bank Sentral Amerika, The Fed ini juga ini dia hawkish ya, dalam arti menaikkan suku bunga secara agresif. Nah, tentunya kan kalau misalnya mereka menaikkan suku bunga ya, tentunya investor ini akan beralih nih untuk menempatkan dananya ke yang lebih stable nih ya dibandingkan Indonesia. Nah, tentunya untuk hal mau maintain investor ini nggak lari outflow terlalu besar juga. Nah, biasanya juga Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga ya. Nah, tentunya tapi memang Bank Indonesia ini belum menaikkan suku bunga nih. Nah, nanti arahnya memang akan menaikkan suku bunga, dan tentunya ini imbas apa? Imbas dari inflasi. Nah, tentunya apa sih saham? Tentunya memang kalau Bank Indonesia nanti menaikkan suku bunga nih Bapak Ibu ya, dan teman-teman, ini tentunya mungkin sensitif nih terhadap saham-saham yang relate ke banking ya, saham banks. Tapi apa sih saham-saham yang mungkin kalau ibaratnya kalau nanti Bank Indonesia atau policy central policy ya, ini menaikkan suku bunga, mana nih yang diuntungkan ya? Jadi nah kalau misalnya nanti suku bunga dinaikkan, mana nih saham-saham yang malah diuntungkan dari kenaikan suku bunga? Ya, dari adalah cari saham perbankan ya yang punya tingkat casa level yang tinggi dan level LDR atau loan to deposit ratio yang paling rendah. Nah, kita highlight di sini ada saham Bank BCA dan Bank Mandiri untuk sektor perbankan. Nah, kenapa kalau kita lihat? Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sih bank yang punya casa tinggi dan LDR yang rendah ini diuntungkan. Nah, jadi ibaratkan bisnis perbankan ini adalah ibaratnya mengumpulkan dana ya dari masyarakat, dan ini nanti dana yang terkumpul ini akan didistribusikan lagi ya dalam bentuk produk loan atau KPR ya, pinjaman-pinjaman seperti KPR, kartu kredit atau produk kredit-kredit yang lainnya, di mana pihak bank ini akan charge ya bunga lebih tinggi, dan tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi bank. Jadi dalam arti di sini bank ini memberikan bunga ya. Nah, CASA ini sendiri adalah current account, saving account. Jadi sebuah dana murah yang diperoleh oleh perbankan dari tabungan dan giro. Nah, bunga dari tabungan giro ini adalah dana murah nih, karena perbankan ini nggak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan kedua jenis dana pihak ketiga tersebut. Ya, jadi nggak kayak seperti deposito yang ibaratnya istilahnya adalah dana mahal. Nah, jadi kalau bank yang punya level casa itu tinggi, nah jika BI ini menaikkan suku bunga ya, tentunya bunga deposito juga naik. Tapi casa ini nggak ikut naik nih Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ini akan bisa dimanfaatkan oleh banking ya atau perbankan ini untuk bisa dispurge atau optimalisasi ke produk loan, obligasi dan treasury, walaupun memang tentunya lebih menguntungkan untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa capture uang lebih banyak lagi ya. Jadi intinya adalah yang punya casa level yang tinggi ini akan bisa mendapatkan NIM yang lebih bagus ya, atau better NIM seperti itu. Nah, tentunya juga LDR ya, LDR yang rendah ini juga diuntungkan dengan kenaikan suku bunga. Seperti itu. Nah, next, oke, di sini adalah tingkat LDR dan casa rasio ini Indonesia dan peers ya. Mungkin kita lihat untuk banks ya, big bank khususnya. Di sini kita lihat untuk casa rasio nih Bapak Ibu ya. Jadi dari casa rasio di sini adalah
Bank BCA dan yang ranking keduanya ini Bank Mandiri adalah Bank Mandiri ini adalah salah satu yang punya CASA level tertinggi ya, dibanding dalam arti medianya ini 69, Bank BCA punya CASA 78, dan untuk Bank Mandiri punya CASA level ini 69,7, which is ini yang paling tinggi ya dibandingkan yang lainnya, dua tertinggi. Dan kemudian juga dari segi LDR, Bank BCA ini yang paling rendah ya. Disusul yang kedua ini yang kedua sih Bank BNI ya, Bank BNI, dan nextnya ini ada saham Bank Mandiri ya, which is tadi kita lihat Bank BCA, Mandiri, dan satu lagi adalah saham Bank BNI seperti itu. Nah, mungkin ini dari segi yang menarik ya untuk perbankan. Nah, selain itu apalagi nih yang menarik ya selain saham-saham perbankan, yaitu saham-saham yang tentunya ini sensitif terhadap mobilitas ya. Mobilitas yaitu di mana dalam arti kemarin Lebaran kita udah lebih leluasa ya orang untuk bisa mudik dan yang lainnya, dan tentunya hal ini kalau Lebaran tentunya nggak asik ya, nggak seru kalau misalnya kita nggak bawa tentengan ya, atau bawa sesuatu untuk bisa dibagi nih ke saudara dan yang lainnya, misalnya membeli sebuah jajan ataupun yang lainnya, dan tentunya ini akan meningkatkan demand ya, orang spending membeli sebuah konsumsi dan yang lainnya, dan tentunya dari kasus COVID yang terkendali, dari food traffic ya, ini meningkatkan orang misalnya berbelanja, pergi ke gerai-gerai retail dan yang lainnya. Dan tentunya dari hal ini tentunya sensitif banget nih teman-teman dan Bapak Ibu ke upper income segment ya. Nah, salah satunya adalah salah satu kita highlight yang kita sukai adalah saham MAPI. Nah, di mana untuk katalis positifnya dari hal yang kita sebutkan tadi ya, dari demand naik karena Lebaran, kemudian kasus COVID yang terkendali atau menyebabkan food traffic ini meningkat. Nah, tentunya dari sales store growth ya, ini dari gerai yang dipunyai oleh MAPI ini meningkat ya, prediksinya ini di mana untuk 2022 ini bisa maintain ya 13% dibandingkan tahun lalu ini 15%. Nah, kemudian kumulatif SSG di first Q 2022 ini 19%. Untuk specialty store ya, specialty store 22% dan department store 14%. Untuk food and beverage ini 11%. Nah, kemudian untuk net profit hingga perolehan sampai akhir tahun 2022 ini bisa naik dari sebelumnya menjadi 85% secara year on year, dan juga dari konsensus proyeksi sales growth bisa meningkat ya 22%, dan net profit ini bisa tumbuh 140% sampai akhir 2022. Dan kalau kita update saat ini penjualan MAPI ini sudah di atas level sebelum pandemi ya. Ini di level 120%, karena seperti department store ya, ini udah aktif kembali dan tumbuh 50 sampai 40% year on year. Dan juga dari salesnya di 2022 dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019 ya, MAPI ini salah satu yang tertinggi dibandingkan peers ya, seperti ASUS, LPPF, dan RALS. Dan juga dari presence online ya, online kontribusi pada kuartal 1 2022 ini tumbuh 10,3%. Nah, kemudian untuk mungkin kalau tadi kita positifnya, mungkin supaya penyeimbangnya ya dari segi negatifnya, perseroan punya cost yang relate ke USD ya, dimana kalau hati-hati kalau misalnya mungkin dari segi nilai tukar rupiah USD ini mengalami kenaikan, karena tapi memang kalau kita lihat harga yang naik yang dinaikkan oleh perseroan ini yang lebih cenderung ke produk-produk yang baru ya, tapi yang produk lama existing ini masih bisa di-maintain. Untuk MAPI kita target price di level 1000, tapi kalau kita lihat cermati pergerakan hari ini, MAPI udah sempat menyentuh level 1000 dari segi current untuk pergerakan harganya. Kita rating add untuk MAPI, nah mungkin tadi BMRI juga ini update dari perseroan. Kami rating add dan target price untuk Bank Mandiri 8.700. Dari segi update Bank Mandiri kita lihat
untuk net profit di kuartal 2 ini tumbuh 10 triliun dan ini translate ke net profit di semester 1 20 triliun atau meningkat ya 61% year on year, dan di mana ini 67% di atas prediksi dari konsensus. Ini juga momentum reopening ekonomi ya, pemulihan ekonomi juga menopang pertumbuhan kredit tumbuh 12,2% secara year on year, dan ini di atas guidance atau panduan perseroan ya. Targetnya ini 11% dan ini diperbarui oleh perseroan menjadi 11% dibandingkan previous. Ini di atas 8% dan deposit tumbuh secara year on year 13%, secara kuartal 4%. NIM diekspektasikan tumbuh untuk full year 2022, forecast-nya 5,1 hingga 5,5%, ditopang oleh dari LDR yang lebih tinggi dan cost of fund ya yang dari manajemen. Dan kemudian tentunya kalau mungkin Bapak Ibu punya rekening di Mandiri, tentunya pakai Living App ya. Dan juga Living App ini ditargetkan menjadi super app dan menjadi pendorong ya untuk pendapatan Bank Mandiri dari investment feature, lifetime feature, dan juga ini strategi untuk menumbuhkan retail bisnis dan menaikkan transaksi dan maintain loyalitas user, dan juga ini bisa menaikkan porsi dari jasa level mereka. Dan juga ini Bank BCA, guidance-nya dari perseroan, untuk loan growth ini guidance-nya 6-8% untuk dari segi NPL-nya ini masih di-maintain ya di range 2,2%. Credit cost ini juga bisa lower di kisaran 1%, dan NIM-nya masih bisa better lebih tinggi ya. Ini di atas 4,9 hingga 5% untuk dari segi BCA. Dan kita memberikan dan menyematkan rating hold, target price ada di level 8.100. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Lutfi ya, yang bertanya kira-kira sektor apa yang menarik untuk dibeli pada situasi saat ini ya. Nah, itu menjadi salah satu contoh aja nih ya untuk Bapak Ibu. Dan tentunya nanti kalau Bapak Ibu sudah menjadi nasabah, kita selalu rutin nih untuk memberikan sesuatu hal-hal update yang menarik yang tentunya bisa Bapak Ibu dapatkan ya secara rutin dan komplit ya. Mungkin secara komplit kalau tadi kita spill banks dan retailer ya, mungkin kalau yang jadi nasabah kita berikan saya ada consumer, telco, dan poultry bagaimana lengkapnya ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah menjadi nasabah bisa mendapatkan kelas edukasi secara gratis, mungkin dari segi yang mulai dari dasar basic hingga yang level advance ya. Tentunya kita selalu update insight-insight yang menarik setiap bulannya ya, yang tentunya relate dengan market saat ini, saham-saham yang menarik untuk saat ini apa gitu. Nah, tentunya mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih juga Bapak atau Ibu Lutfi ya, semoga bisa bermanfaat ya. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah mungkin hal ini yang menjadi penutup ya untuk kelas pasti siang hari ini. Dan juga terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah bertanya ya, dan juga menyaksikan untuk sesi 1 pada siang hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena ada sesi 2 yang akan dijelaskan ya oleh Wisnu. Nah, mungkin menjadi penutup nih bagi kesempatan siang hari ini ya. Jadi mungkin saya secara singkat menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini ya. Jadi secara umum memang inflasi Bapak Ibu ya, teman-teman semua, inflasi memang secara jangka panjang tanpa kita sadari terus-menerus menggerogoti nilai uang ataupun kekayaan yang kita miliki. Nah, tentunya kalau kita nggak mulai berinvestasi dan hanya mengandalkan nabung aja nih, nah tentunya itu nggak akan cukup nih untuk menjaga nilai uang kita miliki ya. Mungkin bukan bisa menjaga, malah mungkin tadi udah digerogoti oleh inflasi dan juga minus dikurangi dengan beban bunga yang tentunya maksudnya beban biaya ya, monthly fee yang dibebankan oleh bank kalau mungkin nilai tabungan kita mungkin nggak terlalu gede.
Nah, mungkin merefer pepatah atau semangat yang tentunya diajarkan kita sejak dari kecil ya, bahwa menabung itu pangkal kaya. Nah, sebenarnya itu benar nih, benar, dan tentunya nggak hanya menabung aja nih sebenarnya ya. Menabung itu bagus ya, tapi untuk menjadi kaya mungkin nanti dulu nih. Jadi so far nggak hanya menabung aja untuk bisa kaya. Nah, jadi selagi Bapak Ibu juga menabung, Bapak Ibu juga harus sejak dini mulai melakukan investasi. Ibaratnya kalau nggak mulai sekarang dari investasi, tentunya Bapak Ibu akan terus-menerus ya digerogoti oleh namanya inflasi dan tadi ya, mandiri bank kalau Bapak Ibu nilai uangnya itu katakanlah nggak terlalu besar. Nah, jadi tentunya kalau misalnya ya, apa sih siapa yang paling berisiko di dunia ini ya? Kalau misalnya investasi kan juga ada risikonya ya. Nah, tentunya yang punya risiko paling tinggi adalah orang yang sebenarnya nggak melakukan investasi nih Bapak Ibu ya, karena investasi adalah kalau orang yang melakukan investasi tentunya dia punya risiko, tapi kalau dia bisa maintain risikonya, dia bisa meminimalisir risikonya dan dia bisa mengoptimalkan returnnya supaya dia bisa memperoleh passive income ya dari berinvestasi. Nah, orang yang paling berisiko adalah orang yang sama sekali tidak melakukan investasi karena udah mutlak pendapatannya yang diterima saat ini adalah digerogoti oleh namanya inflasi. Nah, kalau udah mulai dari sekarang, kapan lagi? Yuk, saatnya mulai investasi. Investasi yang paling memberikan return yang paling tinggi secara jangka panjang adalah investasi saham. Nah, untuk saat ini, investasi mana nih yang menarik ya untuk Bapak Ibu perhatikan sebagai investor pemula, yaitu saham-saham yang punya prospek earnings ya, pertumbuhan yang tinggi, dan tentunya ini yang sensitif terhadap mobilitas, yang juga yang tidak sensitif terhadap kenaikan suku bunga. Nah, saham-saham apa nih saham yang bisa di-highlight adalah salah satunya adalah saham bank dan retailer. Kenapa? Karena saham big banks seperti yang kita highlight Bank BCA, BMRI, dan BNI, mereka punya CASA level yang tinggi dan LDR yang rendah. Which is kalau ada kenaikan suku bunga, mereka diuntungkan, bukan dilemahkan. Nah, kemudian selain itu juga mendukung dari reopening ekonomi ya. Ini juga akan positif ke retailer ya. Dan retailer yang kita sukai adalah salah satunya saham mati. Nah, mungkin itu aja nih yang bisa kita highlight ya. Untuk kesempatan siang hari ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan tentunya apa yang tadi saya utarakan, sampaikan, itu sifatnya disclaimer on ya. Jadi tentunya dalam melakukan investasi, tentunya semuanya ini dilakukan ya, diambil keputusannya oleh teman-teman Bapak Ibu semua nanti ketika sudah memutuskan untuk berinvestasi saham. Dan tetap ikuti kami, stay tune terus di sosial media kami, ada di Instagram, ada di Twitter ya, podcast, TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram ya. Kita setiap pagi ada BTS berita tentang saham, kita live setiap hari jam 8 hingga 8.30 di Instagram ya. Kita selalu menghadirkan insight-insight yang up to date bagi teman-teman supaya nggak ketinggalan dalam berinvestasi. Yuk, saatnya investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, selain ini, teman-teman akan lanjut nih ya di sesi kedua bersama Wisnu yang membahas tentang materi online trading. Jadi tetap stay tune terus sampai akhir. Dan akhir kata dari saya, terima kasih dan sehat selalu bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you Mas Haji atas mengisi pada sesi satu pada siang hari ini, dan tentunya Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan terkait sesi kedua bersama kami online trading CGSMB iTrade, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A yang tersedia. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin saya di sini akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu belum mempunyai account atau belum buka account di CGSMB Sekuritas Indonesia, tentunya Bapak Ibu saya akan share screen terlebih dahulu ya untuk di website kami. Sebentar. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika sudah berada di website kami, tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke website kita di cgscmb.co.id, dan tentunya langsung terlampir register seperti ini Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, karena
momen untuk menjadi sobat Gamefest masih lumayan panjang, sekitar seminggu Bapak Ibu, jadi jangan sampai terlewat. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung buka account di sini ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa masukkan alamat email yang ingin Bapak Ibu daftarkan. Contohnya alamat email saya seperti ini Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk masukkan password. Dan jangan lupa untuk konfirmasi password. Dan jangan lupa disamakan juga ya Bapak Ibu ya untuk password dan konfirmasi passwordnya untuk bisa validasinya sesuai Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tentunya bisa langsung klik di sini untuk I am not a robot. Lalu Bapak Ibu langsung klik register dan nanti akan Bapak Ibu mendapatkan konfirmasi email terkait pembukaan account ya Bapak Ibu ya, dan tentu Bapak Ibu bisa langsung klik link aktivasi dan tentunya Bapak Ibu bisa login kembali menggunakan email yang ingin didaftarkan beserta password dan konfirmasi seperti itu Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu mengisi kurang lebih 4 step ya Bapak Ibu ya, atau 4 formulir, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengisi. Dan jika tidak ada kendala Bapak Ibu untuk pembukaan account cukup 1 hari aja Bapak Ibu bisa membuka account bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi karena saat ini serba online Bapak Ibu, jadi tentunya Bapak Ibu bisa membuka dengan online atau menggunakan mobile maupun desktop atau laptop Bapak Ibu. Jadi tidak perlu datang ke kantor, hanya satu sentuhan aja Bapak Ibu bisa buka akun secara mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk siapkan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu ya. Dokumen penting seperti IKTP, NPWP, cover buku tabungan, dan tentunya jika Bapak Ibu tidak memiliki buku tabung, cover buku tabungan atau buku tabungan, tentunya Bapak Ibu bisa menginformasikan internet banking yang penting terlampirkan untuk nama lengkap beserta nomor rekeningnya. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi Bapak Ibu untuk membuka akun bersama kami. Dan tentunya Bapak Ibu jika mengalami kendala saat membuka akun, tentunya Bapak Ibu bisa meng-email tim CSO kami di jk.cso@cgcmb.com, atau biar lebih mudah lagi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa me-WhatsApp tim CSO kami di 0815 1180 4883, dan tentunya Bapak Ibu bisa menghubungi ya dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tidak perlu repot-repot lagi Bapak Ibu. Jadi belum sempat email, tentunya Bapak Ibu bisa langsung WhatsApp tim CSO kami untuk memudahkan Bapak Ibu membuka akun bersama kami. Oke Bapak Ibu, saya close dulu ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya mungkin saya mau belajarkan praktek Bapak Ibu. Jadi cara membuka akun apa namanya? Membuka akun bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia atau CGS CIMB iTrade, dan tentunya di sini saya akan menampilkan mobile ya, mobile platform, dan tentunya ini seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan mobile platform kami. Tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan user ID. Jadi ketika Bapak Ibu sudah registrasi dan tentunya Bapak Ibu eh, sudah mendapatkan user ID password beserta PIN, tentunya Bapak Ibu bisa langsung login menggunakan user ID dengan password. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini adalah user ID yang saya gunakan Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk masukkan password ya. Dan jangan lupa langsung klik login di sini. Sepertinya jaringan saya kurang stabil Bapak Ibu. Sebentar. Saya coba ganti jaringan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi dikarenakan saya ingin langsung menggunakan mobile ya Bapak Ibu ya, atau langsung secara langsung ya. Karena kalau misal pakai PPT kan kurang greget Bapak Ibu untuk tampilannya ya. Jadi saya coba untuk bertransaksi secara langsung Bapak Ibu secara live. Jadi Bapak Ibu bisa ada gambaran cara menggunakan aplikasi mobile kami ya. Seperti itu. Coba saya mengganti jaringannya terlebih dahulu Bapak Ibu sebentar. Oke, coba saya login kembali. Oke, saya masukkan password kembali Bapak Ibu. Sepertinya jaringan saya masih belum stabil ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Coba sebentar, saya coba login kembali ya.
atau saya menggunakan aplikasi desktop ya Bapak Ibu ya. Jadi agak sedikit ada gambaran nih, jadi menggunakan aplikasi desktop. Sebentar, coba saya login kembali. Oke Pak Luffy, sama-sama dan saya akan coba lagi. Silakan Pak. Jadi kalau misalnya Pak Luffy masih ada kendala, tentunya Bapak Luffy bisa menghubungi tim CSO kami ya untuk terkait kendala saat membuka rekening. Seperti itu Pak. Jadi akan dibantu dan akan diinstruksikan bagaimana untuk menyelesaikan masalah Bapak saat melakukan login atau apa namanya registrasi bersama kami. Oke, saya login belum bisa-bisa ya. Apa jaringannya di sini kurang. Atau saya mungkin akan saya screen Bapak Ibu ya untuk PowerPoint-nya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sepertinya jaringannya kurang stabil Bapak Ibu. Coba saya menggunakan ini ya sebentar. Coba saya mencoba dulu Bapak Ibu. Jadi biar kita ada gambaran. Coba saya pakai. Baik, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Sepertinya jaringannya kurang stabil ya Bapak Ibu ya. Coba saya stop share dulu. Suara saya masih terdengar Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung komen di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. Sepertinya jaringan saya kurang stabil. Oke, mungkin saya screen PowerPoint saja ya Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Untuk aplikasinya saat ini mungkin tidak bisa ya untuk login ya. Karena mungkin jaringan saya kurang stabil. Mungkin coba saya akan mencoba kembali ya untuk next selanjutnya untuk menggunakan aplikasi mobil secara langsung. Jadi kita bisa belajar bareng ya. Oke, sudah bisa nih Bapak Ibu. Sebentar. Jadi saya aplikasi mau website saja ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Luffy atas ininya ya informasinya. Dan ini adalah tampilan awal Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi website. Jadi di sini langsung tertampil ya Bapak Ibu ya untuk 4 order book yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian salah satu saham yang Bapak Ibu inginkan. Ini adalah dalam bentuk versi website Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa login menggunakan aplikasi mobile, aplikasi website berserta desktop ya Bapak Ibu ya. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu saat ingin melakukan trading atau membeli saham seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini adalah beberapa menu yang mungkin saya akan jelaskan Bapak Ibu. Di sini ada menu market Bapak Ibu yang tentunya Bapak Ibu bisa melakukan buy atau sell dari 4 order book ini dan di sini ada running trade ya Bapak Ibu ya. Dan di sini akan bergerak ketika saham tersebut jalan seperti itu Bapak Ibu. Atau ada yang dan dalam transaksi sahamnya ya. Seperti itu. Contoh, misalnya kita beli saham ya, misalnya BNGA 1 lot misalnya. Atau kita beli saham tertentu deh, misalnya Zing. Ini bukan rekomendasi Bapak Ibu, jadi ini adalah sebagai contoh ketika saya mau beli salah satu saham ya. Coba saya beli Zing di harga 76. Nah, kalau misalnya di sini langsung tampil ketika Bapak Ibu ingin langsung transaksinya dan tetapi ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan harga yang lebih murah, tentunya Bapak Ibu bisa menyesuaikan harga-harganya ya. Seperti itu. Misalnya di sini saya mau di harga 76 atau 77 atau 78 tergantung kebutuhan Bapak Ibu untuk membeli saham tersebut. Dan jangan lupa untuk masukkan PIN ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti dikirimkan user ID beserta password, Bapak Ibu juga akan dikirimkan PIN ya untuk validasi atau konfirmasi order atau Bapak Ibu ke menu-menu yang di bagian privasi seperti portofolio atau order list Bapak Ibu ketika menggunakan mobile itu harus menggunakan PIN terlebih dahulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu dan Bapak Ibu tentunya langsung bisa confirm order. Nah, berarti kita sudah melakukan transaksi ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di order list. Nah, di sini ada menu trade Bapak Ibu.
Dan di sini terlihat ya ada seperti market watch, di sini ada portofolio. Kita di sini contohnya ada beberapa saham yang saya punya Bapak Ibu, yaitu adalah salah satu saham Goto dan saham Sido. Dan yang sedang rame kemarin Sido ARB terus ya Bapak Ibu ya, sedang auto reject bawah terus. Mungkin ada problem atau ada sentimen yang mengakibatkan saham Sido ini jatuh ya Bapak Ibu ya, sedang ARB. Dan di sini juga terlampir untuk account summary Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat ya, saya memiliki current balance-nya atau dana yang ready itu sebesar 35.000 dan di sini saya memiliki available cash balance sebesar 35.000. Jadi current balance itu adalah dana yang ready Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan jual atau beli Bapak Ibu. Itu ketika Bapak Ibu beli saham tertentu, maka ketika beli current balance-nya akan berkurang. Nah, ketika Bapak Ibu menjual, maka current balance-nya akan bertambah. Seperti itu Bapak Ibu. Dari sini kalau kita lihat ada buying power ya Bapak Ibu ya. Mungkin masih banyak yang bertanya buying power itu kegunaannya buat apa sih dan itu sebenarnya apa. Dan yang pertama mungkin saya akan jelaskan Bapak Ibu yaitu adalah buying power ketika Bapak Ibu melakukan deposit dana sebesar 1 juta, maka buying power yang Bapak Ibu akan dapatkan ada 5 kali dana cash yaitu sebesar 5 juta. Kegunaannya buat apa Bapak Ibu untuk buying power? Kegunaannya adalah untuk Bapak Ibu ketika membeli saham tertentu, ketika dana Bapak Ibu tidak mencukupi atau kurang dari yang value yang Bapak Ibu inginkan dalam membeli saham. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi buying power dibaratnya dana sementara Bapak Ibu yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan, tetapi harus diingatkan kembali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah di T+2 masih menggunakan buying power dan transaksinya masih ada di portofolio Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa mendeposit dana agar Bapak Ibu tidak dikenakan penalti atau biasa kita kenal adalah dikenakan bunga Bapak Ibu di T+3 dan tentunya ketika Bapak Ibu tidak membayarkan kewajibannya, Bapak Ibu nanti apa namanya? Bapak Ibu akan dikena forsel atau ini ya suspend ya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu tidak melakukan kewajibannya membayar kewajibannya seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini kita lihat ada kredit limit, di sini ada open buy ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu di sini ada open buy sebesar 7.000 ya, yang berarti tadi saya telah melakukan transaksi yang tadi saham Zing Bapak Ibu, yaitu sebesar 7.613 perak seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada block amount ya Bapak Ibu ya, atau standing by order. Dan di sini ketika Bapak Ibu transaksinya sudah match Bapak Ibu, kalau open itu kan berarti masih mengantri Bapak Ibu. Kan tadi kita di harga bawah ya untuk mengantri di saham Zing. Nah, ketika transaksinya sudah match, maka nanti akan muncul di opsi buy maupun opsi sell. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah apa namanya? Sudah match transaksinya, maka Bapak Ibu bakal muncul di opsi buy maupun di opsi sell seperti itu. Jadi di sini misalnya contoh ya, di sini kan ada 7.000 Bapak Ibu. Nah, nanti akan pindah di sini dan nanti ketika sudah apa namanya? Sudah settle sebesar 7.000-nya nanti akan menghilang value-nya di opsi sell maupun di opsi buy. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu kegunaan account summary Bapak Ibu, yaitu adalah Bapak Ibu bisa melihat keuangan Bapak Ibu secara detail. Dan di sini juga ada order list Bapak Ibu. Nah, tadi kita melakukan pembelian ya, melakukan pembelian saham Zing seperti itu Bapak Ibu dengan statusnya masih open. Dan tentunya kita bisa meng-unwind Bapak Ibu untuk merubah, misalnya contohnya saya mau merubah menjadi harga 78 dan otomatis net value-nya juga akan bertambah Bapak Ibu dan saya langsung melakukan unwind dan langsung confirm order di sini. Dan di sini akan muncul ya Bapak Ibu ya, saya sudah merubah harganya di harga 78 di satu lot ya Bapak Ibu ya. Kalau satu lot itu adalah 100 lembar saham. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu misalnya, saya nggak jadi mau beli saham Zing deh, saya mau cancel aja. Tentunya bisa Bapak Ibu asal statusnya belum match atau statusnya masih bersifat open seperti ini Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa me-withdraw transaksi Bapak Ibu. Nah, di sini ada info detail ya. Di sini ada saham yang Bapak Ibu beli dan di sini ada net value-nya Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa melakukan withdraw dan confirm order di sini, maka transaksi Bapak Ibu ke withdraw seperti itu. Nah, karena ini di sini cancel Bapak Ibu, karena kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita waktunya sudah habis Bapak Ibu karena sudah tutup market, saya tidak bisa melakukan cancel
dalam transaksi tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu punya fasilitas ya di aplikasi baru kita ya. Jadi Bapak Ibu bisa membeli saham atau menjual saham, mau booking ordernya, atau biasa kita kenal adalah aplikasi kita adalah paket order. Kalau di aplikasi lama kita ada namanya basket order, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan mengajukan beli atau jual di luar jam market seperti itu. Dan tentunya ketika keesokan harinya status Bapak Ibu yang sebelumnya paket menjadi OMS accepted, yang berarti sudah masuk atau sedang dikirimkan ke bursa Bapak Ibu, dan nanti ketika open market tentunya status Bapak Ibu menjadi open juga untuk transaksinya seperti itu. Nah, di sini karena ke cancel dicek karena kita lihat statusnya Bapak Ibu ya. eh, di sini saya nggak bisa melakukan order withdraw Bapak Ibu karena dikarenakan waktunya sudah ditutup ya untuk market kita pada hari ini, hari Senin ini. Jadi cancel reject. Saya melakukan withdraw itu di cancel reject seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan pembelian atau penjualan saham ya di new order seperti ini. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung jual dan Bapak Ibu bisa melihat di portofolionya kira-kira mau jual saham apa. Di sini ada saham Goto dan saham Sido ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa masukkan di sini saham Goto. Jangan lupa untuk memilih yang reguler Bapak Ibu, karena kalau misalnya kayak Goto NG atau misalnya saham-saham yang bersifat, kalau misalnya R ini berarti Arto, misalnya contoh ya, ini Arto R ini berarti atau red issue seperti itu, karena kan Arto sempat waktu itu ada red issue, dan di sini kalau misalnya Euro Strip W itu yaitu adalah Euro Warrant seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih misalnya Goto lalu RG ya, yaitu reguler, dan tentunya Bapak Ibu bisa jual berapa lotnya dan harganya bisa disesuaikan seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu misalnya udah cocok nih langsung jual di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sebelumnya setelah melakukan transaksi, contohnya tadi ya, kita telah melakukan transaksi saham Zinc, dan ketika melakukan transaksi jual atau beli ke depannya atau selanjutnya, tentunya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot memasukkan PIN-nya kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan PIN lagi ya di confirm order di sini ya. Kecuali Bapak Ibu logout lalu login lagi, maka Bapak Ibu wajib harus memasukkan PIN-nya untuk melakukan validasi atau keamanan Bapak Ibu saat bertransaksi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini langsung confirm order dan nanti langsung ada muncul di order list di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada order info ya Bapak Ibu ya. Di sini ada order tracker yang Bapak Ibu tentunya bisa gunakan. Dan di sini kita lihat ya, di sini ada order sales. Kita melihat dari transaksi selama ini Bapak Ibu, kita bisa melihat dari from-nya dari tanggal berapa hingga to-nya tanggal berapa. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Bapak Ibu ingin menarik data seperti apa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hasil transaksi Bapak Ibu selama menggunakan akun kami seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada statusnya, ada action-nya kita beli atau jual, di sini ada jumlah lotnya, di sini ada price-nya seperti itu Bapak Ibu, dan di sini ada order date-nya yang tentunya Bapak Ibu bisa melihat seperti kalau di bank itu mutasi ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira selama sebulan ini Bapak Ibu transaksi sama apa aja. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah kegunaan order info Bapak Ibu. Dan di sini ada transaksi juga ya. Di sini kita tersedia untuk transaksi equity Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom Q&A ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bersifat sharing aplikasi kita yang terbaru Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa melakukan penarikan dana nih, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mendeposit dana, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana juga seperti itu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terkait deposit dana dulu ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu registrasi dan memilih RDN-nya BCA, maka ketika Bapak Ibu mendeposit dana itu kita akan proses dan masuk ke rekening dana nasabah Bapak Ibu sekitar 20 menit seperti itu Bapak Ibu. Tetapi untuk Bapak Ibu yang memilih RDN Bank CIMB Niaga, maka kurang lebih sekitar 1 jam Bapak Ibu dana akan masuk ke rekening dana nasabah Bapak Ibu seperti itu. Dan untuk informasi saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah jadi nasabah kami dan tentunya Bapak Ibu ingin mendeposit itu seperti itu ya, Bapak Ibu tentunya bisa melakukan deposit agar dananya masuk di hari yang sama atau ketika Bapak Ibu melakukan deposit sebelum jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore ya Bapak Ibu ya. Karena untuk cut off time kita untuk melakukan deposit dana itu sekitar jam 3 sore seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu melakukan di atas jam 3 sore, maka dananya akan kami proses di keesokan harinya di hari bursa berjalan. Misalnya kalau Bapak Ibu melakukan deposit dana di hari
Jumat, maka kita akan memprosesnya di hari Senin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitupun juga kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana, kami sarankan agar dananya masuk di hari yang sama atau dananya akan masuk di ketika Bapak Ibu melakukan penginputan dana ya. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke cash withdraw dan Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dananya di jam 8 waktu Indonesia Barat sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, cut off time kita di jam 9.30 Bapak Ibu untuk menarikan dana dan tentunya ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas jam 9.30 maka kita akan memprosesnya di keesokan harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah dan Bapak Ibu bisa mengacukan ya, acuan untuk Bapak Ibu melakukan penarikan dana di sini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya available balance sekitar sini, berarti Bapak Ibu hanya bisa melakukan penarikan dana di 35.000. Tetapi untuk 35.000 saya tidak bisa melakukan penarikan dana Bapak Ibu. Jadi untuk minimum untuk melakukan penarikan dana itu sebesar 50.000. Nah, dan untuk Bapak Ibu, misalnya kemarin-kemarin itu banyak yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Saya bisa nggak sih untuk menarikan dana keseluruhan dana di RDN? Tentunya bisa Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana keseluruhan aset dana yang ada Bapak Ibu di akun kami, di akun CGS, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan keseluruhan dananya yang dari di RDN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tersisa, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan secara keseluruhan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada withdraw historinya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas jam 9.30, maka statusnya harusnya di sini pending ya. Tetapi kalau misalnya di sini accepted, berarti sudah diproses Bapak Ibu, tinggal ditunggu saja dananya akan masuk ke rekening Bapak Ibu atau rekening tabungan Bapak Ibu seperti itu. Oke, di sini juga ada report ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini juga bisa lihat client statement Bapak Ibu atau transaksi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik portfolio web report di sini dan nanti akan ditampilkan kayak client statement atau misalnya SOH seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak Bapak Ibu juga akan dikirimkan melalui email tetapi Bapak Ibu untuk melihat secara keseluruhan Bapak Ibu bisa melihat di portfolio web report. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk di menu trade. Dan di menu quote di sini tentunya Bapak Ibu bisa melihat full quote ya dari salah satu emitennya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat chartnya secara detail juga ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat running trade dari salah satu emiten. Misalnya kalau biasa kita kenal kan biasanya running trade itu semua saham ya Bapak Ibu ya yang terjadi atau yang bertransaksi di pada saat itu juga. Tetapi kalau misalnya running trade di sini, Bapak Ibu bisa memilih contohnya saham AALI ini ya. Dan kita lihat di situ ada running trade yang bergerak untuk saham AALI-nya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat company profile-nya ya. Seperti itu Bapak Ibu dari manajemennya, dari company information, seperti itu Bapak Ibu ya. Atau owner-nya tentunya Bapak Ibu bisa melihat company profile. Dan tentunya kita juga sediakan Bapak Ibu untuk financial report ya. Jadi Bapak Ibu yang biasa menggunakan analisa laporan keuangan atau analisa fundamental dari total equity-nya atau misalnya dari laba tahunan yang berjalan seperti itu ya. Kita sudah sediakan untuk menu financial report-nya yang Bapak Ibu tentunya bisa gunakan untuk menganalisa fundamental dari berapa tahun atau berapa kuartal yang tergantung Bapak Ibu ingin menganalisa seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk menu quote dan di sini kita ada stop stock ya Bapak Ibu ya. Di sini kita tampilkan untuk top gainers maupun top loser Bapak Ibu dari 10 saham yang terjadi pada hari ini di hari Senin. Nah, di sini kita lihat ada top saham yang kira-kira sedang uptrend Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ada 10 saham yang sedang uptrend dan kita juga lihat lagi ada saham yang sedang downtrend Bapak Ibu atau turunnya secara signifikan. Nah, kita nampilkan juga seperti ini Bapak Ibu dan kita juga melihat tampilkan juga dari most activity by frekuensi atau most activity berdasarkan dari value-nya seperti itu Bapak Ibu. Dan kita juga ada most activity by loss-nya. Jadi saham-saham mana aja yang kira-kira loss-nya itu yang banyak yang terjadi melakukan pembelian ya seperti itu Bapak Ibu dari frekuensi maupun dari value-nya seperti itu. Dan di sini kita juga bisa dilihat ya Bapak Ibu ya untuk heat map. Dan tentunya di sini kita lihat rata-rata berwarna hijau Bapak Ibu. Dan tentunya di sini kita lihat dari sektor market cap dan Bapak Ibu bisa melihat dari volume maupun dari frekuensi. Dari color-nya juga Bapak Ibu bisa melihat dari persenannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat di sini ada berapa saham yang sedang turun atau berapa sektor ya. Mungkin di sini kita lihat
berbagi di beberapa sektor, ada dari infrastruktur, dari properties, dari transportation, basic material, consumer non-cycles, atau consumer atau dari apa namanya energi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat persenan atau kerugiannya dari berapa saham di beberapa sektor seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada news ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa membaca berita-berita yang terupdate Bapak Ibu. Di sini ada news juga. Dan di sini Bapak Ibu kita bisa melihat chart ya dari saham tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memilih area atau candle, nah seperti ini, dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat pergerakannya. Bapak Ibu misalnya mau lihat sampai 10 tahun dari saham tersebut. Nah kalau Zing itu kan kita lihat agak sedikit terpotong, yang berarti Zing ini IPO-nya belum ada setahun Bapak Ibu. Jadi kita lihat misalnya yang sudah lama banget ya Bapak Ibu ya, kita lihat sampai BCA. Nah seperti ini Bapak Ibu juga bisa menganalisa secara teknikal untuk memudahkan Bapak Ibu kira-kira pergerakannya itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA itu di sini kalau bergerak itu uptrend ya Bapak Ibu ya. Untuk jangka panjang itu bagus juga ya BBCA ya. Tadi Mas Haji juga udah bilang untuk salah saham pilihannya BBCA juga termasuk ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk BMRI itu juga sangat menarik Bapak Ibu karena kalau kita bergerak lihat di sini Bapak Ibu, di sini bergerak secara uptrend ya. Sempat ada koreksi sedikit Bapak Ibu, dan tentunya ini akan bergerak uptrend untuk saham BMRI ya Bapak Ibu ya. Dan BBRI kita lihat. Nah, untuk BBRI juga sangat menarik juga nih Bapak Ibu, yang tentunya Bapak Ibu juga harus pantau ya seperti itu. Dan tentunya tadi saham-saham pilihan termasuk Mas Haji adalah saham sektor perbankan ya Bapak Ibu ya. Jadi mengingat kita The Fed juga udah menaikkan suku bunga Bapak Ibu, dan kemungkinan akan mempengaruhi dari suku bunga kita di Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya untuk untuk perbankan-perbankan yang apa namanya, mempunyai suku atau bunganya rendah, ketika dinaikkan bisa meningkatkan kinerja dari saham tersebut ya. Jadi cukup menarik Bapak Ibu untuk dilirik untuk sektor perbankan ya. Dan tentunya Bapak Ibu juga tentunya bisa melihat dari pergerakan saham tersebut, dan Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa indikator yang Bapak Ibu bisa gunakan. Di sini Bapak Ibu untuk melihat indikatornya. Nah, seperti ini. Biasanya saya menggunakan moving average Bapak Ibu. Nah, saya melihat periodenya misalnya 12 hari atau biasanya MA20 Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk kita melihat MA20-nya, dan saya misalnya mau menyesuaikan misalnya lebih panjang lagi ya, 40. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk melihat moving average-nya. Dan di sini tentunya Bapak Ibu bisa membuat workspace-nya Bapak Ibu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini Bapak Ibu untuk mengcustom kira-kira mau mana aja nih ya dimasukkan, atau menyesuaikan Bapak Ibu saat menggunakan berapa menu ya, pilihan seperti itu. Misalnya di sini namanya Wisnu. Dan di sini saya berapa widget ya. Misalnya saya di sini masukkan portofolio. Lalu saya memasukkan misalnya di sini order. Sebentar, belum kepencet. Misalnya di sini saya melihat apa namanya, new order ya. Bapak Ibu bisa melakukan buy atau sell secara mudah Bapak Ibu. Misalnya di sini saya mau masukkan account summary Bapak Ibu. Atau di sini Bapak Ibu juga bisa masukkan running trade. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung meng-save ya, otomatis langsung ke save Bapak Ibu untuk apa namanya, dashboard yang hasil buatan Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu logout lalu login kembali, sudah sesuai dengan dashboard yang Bapak Ibu inginkan atau yang sudah Bapak Ibu edit di sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini untuk aplikasi website Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan berapa tema ya. Saya di sini pengen menggunakan tema terang ya Bapak Ibu untuk lebih mudah, dan mungkin Bapak Ibu yang biasa menggunakan tema dark atau tema gelap, nantinya Bapak Ibu bisa menggantinya seperti ini. Kita ada dua tema ya Bapak Ibu ya. Tentunya bisa digunakan di aplikasi mobile maupun website ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan atau bisa lebih nyaman Bapak Ibu saat menggunakan aplikasi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu kurang lebih untuk aplikasi websitenya ya. Jadi kita langsung ke sesi Q&A aja Bapak Ibu. Ini sudah ada pertanyaan kebetulan. Ada Bapak Lutfi.
izin bertanya, apakah di CGS CIMB Sekuritas Indonesia ini ada akun syariahnya? Tentu ada Pak Lutfi. Jadi kita sudah ada akun syariahnya ya. Mungkin saya stop share terlebih dahulu Bapak Ibu. Coba kita ke website kami ya. Coba. Nah, kita saat ini juga sudah ada akun syariah ya. Jadi yang muncul adalah saham-saham pilihan yang bersifat syariah Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke website kami di cgscmb.co.id dan Start Your Syariah Investing Journey with CGSCMB @trade Syariah. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya gini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum punya akun reguler di tempat kami, tentunya Bapak Ibu ketika membuka akun secara online untuk pembukaan rekening syariah ya, seperti itu Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu bisa melakukan secara online seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Jadi Bapak Ibu yang belum punya akun reguler, ketika Bapak Ibu ingin membuka akun syariah, tentunya Bapak Ibu bisa membuka secara online. Namun ketika Bapak Ibu sudah mempunyai akun reguler dan Bapak Ibu ingin melakukan pembukaan rekening syariah, tentunya sangat bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mempunyai dua akun di satu sekuritas, yaitu ada rekening syariah maupun rekening reguler ya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menghubungi tim CSO kami juga untuk request pembukaan rekening bersifat syariah seperti itu Bapak Ibu. Dan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk aplikasi syariah dan ini aplikasi desktop, di sini aplikasi website dan kita bisa menggunakan tema gelap dan terang ya Bapak Ibu ya di sini untuk tampilan mobilenya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga aplikasi mobil ini juga bisa di-download di Play Store maupun App Store ya untuk aplikasi syariah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di Play Store atau App Store untuk aplikasi syariah kami. Seperti itu Pak Lutfi. Jadi kita saat ini sudah tersedia untuk akun syariahnya dan tentunya Bapak Ibu yang belum buka akun reguler ya, bisa langsung mendaftarkan akun syariahnya dan jangan lupa untuk memilih instrumennya yang syariah Bapak Ibu. Jadi kita ada pilihan saham dan syariah ketika Bapak Ibu registrasi di register kami. Seperti itu Pak Lutfi. Jadi kita sudah ada akun syariahnya seperti itu. Oke, sama-sama Pak Lutfi. Semoga bisa membantu ya Pak Lutfi ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait online trading sebelum kami tutup. Apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk kelas pasti pada siang hari ini? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kita masih ada promo Sobat Game Fest yang kita berakhir di tanggal 15 Agustus 2022. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu dan tentunya kita masih mempunyai acara-acara yang tentunya Bapak Ibu bisa ikutin ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti acara kami di Annual Indonesia Reference tahun 2022. Kita adakan besok sampai tanggal 10 Bapak Ibu dan tentunya kita ada acara meet and greet dari beberapa emiten dari tanggal 10 hingga 12. Jadi kita minggu ini banyak acara yang tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti acara-acara kami bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke Bapak Ibu, jika ada salah-salah kata, dimohon maaf ya Bapak Ibu ya dari sesi Mas Aji maupun saya. Dan selamat siang menjelang sore Bapak Ibu, salam sehat dan tetap semangat untuk berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Thank you Bapak Ibu semua.